Halo guys, berjumpa lagi dengan Kikoto. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal prediksi SIMAK UI 2022, khususnya untuk jenjang pascasarjana, yaitu S2, S3, dan juga profesi. Ini untuk part 2-nya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas di soal prediksi SIMAK UI 2022 yang part 1, dan sekarang kita akan bahas untuk soal prediksi yang part 2-nya. Jadi sebelum kita mulai, silahkan teman-teman klik tombol subscribe dulu dan nyalakan tombol notifikasinya, karena saya akan mengupdate soal-soal prediksi SIMAK UI tahun 2022 ini minimal 3 hari sekali ataupun seminggu sekali. Jadi teman-teman stay tune terus, karena di tahun 2022 nanti akan diadakan seleksi sekitar bulan Juni atau Juli 2022. Kemudian juga di akhir tahun juga ada sekitar bulan November, dan yang periode atau gelombang 1 kemarin sudah selesai ya, tanggal 13 Maret 2022. Jadi di sini saya juga akan sampaikan dulu soal-soalnya. Di sini ada 11 buah soal. Silahkan teman-teman kerjakan dulu. Saya kasih waktu sekitar 11 menit. Teman-teman screenshot soalnya, dan setelah 11 menit silahkan langsung kita bahas. Nah, sekarang langsung aja kita mulai pembahasan dari soal nomor 1. Nah, kalau soalnya kayak gini, siswa kelas 12 mengikuti pembinaan biologi. Jika K adalah bilangan bulat positif genap yang habis dibagi 3, 4, 8, maka 2K kurang 8 adalah bla bla bla. Nah, jadi teman-teman harus cari nilai K-nya dulu ya. Kan katanya K itu bilangannya bulat positif, kemudian genap nih ya, genap, kemudian juga dia habis dibagi 3, 4, dan 8. Habis dibagi 3, 4, 8 artinya K itu kalau misalnya dibagi dengan 3 atau dibagi 4 atau dibagi 8 itu nggak ada sisa gitu. Nah, ini caranya paling benar itu adalah kita cari dengan FVB ya. FVB itu kan 3, ini berarti kan 1 kali 3, kemudian 4 itu 2 kali 2 ya kan, 8 itu kali 2 gitu kan. Nah, di sini kan 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3 ya kan. Nah, tinggal kalian ini di antara 2 pangkat 3 sama 2 pangkat 2 kan yang paling besar itu adalah yang 2 pangkat 3 kan. Berarti teman-teman ambil ini 2 pangkat 3 diambil juga dengan yang 3, berarti 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi FVB nya itu 24, atau ini adalah nilai K. Nah, sekarang tinggal dimasukin aja 24 itu ke yang sini. 2 kali 24 kurang 8, berarti 48 kurang 8 sama dengan 40. Jadi jawabannya adalah besar sama dengan 40, karena 40 nya masuk. Nah, ini ada soal jika P tambah Q sama dengan 5R dan P QR adalah bilangan bulat positif, maka 15R kurang 3Q adalah bla bla bla. Nah, ini caranya yang paling gampang itu teman-teman rubah dulu yang ini menjadi bentuk seperti ini. Jadi dalam bentuk Q ini kan tinggal dipindah ruas aja ya, 5R terus 5R dikurang P ya kan. Ini kan P terus pindah ke sini jadi negatif. Jadi caranya tinggal substitusi aja ke 15R ya kan, terus dikurang 3 kali ini Q nya itu adalah 5R kurang P ya kan, 15R berarti sini kurang 15R terus ditambah minus 3 kali P berarti tambah 3P ya kan, berarti 15R kurang 15R hasilnya 0, jadi dapatnya 3P. Jawabannya adalah C. Nah, soal berikutnya, data hasil penjualan rata-rata setiap bulan sebuah warung kelontong sebagai berikut. Nah, ini ya, ada 5 buah item ya, mulai dari buku tulis, lem kertas, penggaris, pensil, ballpoint, kemudian itu ada omset. Omset itu adalah jumlah barang yang terjual. Jadi satuannya dalam juta,
kemudian keuntungannya dari barang yang terjual tuh persentase. Jadi kalau misalnya buku tulis berarti yang terjual misalnya 20, kemudian keuntungannya berarti 25% dari 20 gitu ya. Kemudian jika promosi berhasil meningkatkan omset penjualan 2 kali lipat untuk buku tulis dan pensil. Dia bilang di sini cuma buku tulis dan pensil ya. Nah, terus katanya berapa total keuntungan yang diperoleh warung kelontong tersebut. Nah, berarti artinya di sini cuma buku tulis dan pensil yang mengalami kenaikan omset, sementara yang lain tetap ya. Nah, berarti buku tulis di sini kita langsung aja, buku tulis itu berarti kan 20 kali 2 ya, karena dia kan 2 kali. Berarti dapatnya 40 kali 25%. Kita seperempatnya berarti 10 juta. Ya kan? Kemudian si pensil sini ya. Nah, pensil itu kali 2 berarti itu 50 ya, 50 dikali 10%. 10% berarti 5 juta ya kan, sementara yang lainnya tetap. Jadi ya kalau lem kertas tinggal 20 kali 40 berarti dia dapatnya 8 juta. Kemudian yang si penggaris berarti 40 kali 50% berarti dapatnya 20 juta. Kemudian si ballpoint di sini 50 juta dikali 20% berarti 50 kali 20 berarti 10 juta. Ya udah, ini tinggal teman-teman jumlahin aja ya. 10, 5, 15 tambah 10, 25 tambah 20, 45 tambah 8 berarti 53. Jadi jawabannya adalah 53 juta, dan ini tidak ada jawabannya. Nah, ini soal deret ya, ada deretan angka 364 24 21. Terus ditanya satu buah bilangan selanjutnya setelah angka 1. Nah, ini kalau misalnya kita cermati dari 3 ke 4 itu kan ditambah 1 kan, terus 4 ke 4 tambah 0, 4 ke 1 nggak beraturan, terus juga 6 ke 2 kurang 4, 2 ke 2 tambah 0 itu jadinya nggak beraturan. Nah, teman-teman harus lihat dan gunakan berbagai macam kemungkinan yang ada. Nah, dari sini coba kita lihat dari 3 ke 6. 3 ke 6 itu kan dikali 2 ya. Kali 2 kan, 3 kali 2 6. Terus 6 ke 4 itu dikurang 2. Terus 4 ke 2 itu dibagi 2. Nah, kita coba dulu aja gitu ya. Jadi sini kali 2, kemudian kurang 2, kemudian bagi. Nah, sekarang kita coba juga ke sini. 2 kali 2 dapatnya 4. Benar. Terus 4 kurang 2 dapatnya 2. Kemudian 2 dibagi 2 dapatnya 1. Nah, berarti udah clear ya dari sini batasannya ya. Kemudian di sini juga. Nah, kemudian dari 1 ke sini. Berarti diulang lagi jadi 1 dikali 2. 1 kali 2 itu adalah berapa? 1 kali 2 itu adalah 2. Jadi jawabannya adalah B. Nah, soal berikutnya katanya jika P adalah bilangan yang habis dibagi 9 dan nilainya lebih besar dari 15 dan lebih kecil dari 24, sedangkan Q adalah bilangan yang habis dibagi 8 dan nilainya di antara 11 dan 19, maka pernyataan yang paling tepat adalah bla bla bla. Nah, ini teman-teman harus cari tahu dulu P itu berapa sih sebenarnya. Nah, P itu kan katanya bilangan yang habis dibagi 9 gitu dan nilainya lebih besar dari 15, kecil dari 24. Nah, kalau misalnya antara 15 sampai 24 yang habis dibagi 9 itu cuma satu ya, yaitu 18. Nah, kemungkinan besar tuh jumlahnya segini ya, P itu 18. Kemudian Q katanya bilangan yang habis dibagi 8 antara angka 11 sama 19. Nah, ini juga cuma ada satu angka, yaitu angka 16 ya. 16 itu kan bagi 8 2. Kalau 18 bagi 9 tuh 2 juga. Nah, terus kata dia tinggal ditanyain aja, dilihat kondisinya 18 itu lebih besar daripada 16 ya. Berarti harusnya P itu lebih besar daripada Q. Jawabannya adalah B. Nah, ini untuk soal nomor 6. Ini ada soalnya ya, ada dua buah pernyataan. Yang pernyataan pertama, petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. Pernyataan kedua, terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Nah, ini teman-teman harus melihat kata kunci ya. Kata kuncinya di sini yang soal nomor 1 itu ada kata kuncinya adalah tebu ini ya.
Ini kata kuncinya, petani tebu. Nah, kemudian terjadi penambahan jenis tanaman pertanian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini satunya tebu, satunya pertanian. Ini kan berarti tidak ada kaitan sama sekali ya, nggak ada hubungan sama sekali. Kecuali kalau misalnya di soal nomor 2 itu juga ada membawa kata-kata tebu gitu. Nah, jadi jawabannya adalah yang D ya. Pernyataan 1 dan 2 itu adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Nah, kenapa di sini katanya akibat? Akibat itu kan pernyataan 1 kan petani tebu tidak bisa menjual hasil buminya. Nah, kan pasti ada penyebabnya kan, kenapa si petani tebu itu nggak bisa jual hasil buminya. Makanya itu disebut penyebab. Kemudian yang kedua itu juga kalimat penyebab, yaitu terjadinya penambahan jenis tanaman pertanian. Nah, pasti ada penyebab kenapa terjadi penambahan jenis tanaman pertanian kayak gitu. Jadi 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 7, 5 orang penyanyi bernama Ani, Berta, Cici, Dahlia, dan Ernita mengikuti lomba menyanyi. Nilai Berta lebih tinggi daripada nilai Ani. Nah, ini caranya, ini teman-teman bikin aja urutannya itu yang paling gampang gini ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi yang paling kiri itu adalah yang nilai tertinggi dan yang paling kanan itu adalah nilai terendah. Nah, sekarang mulai dari pernyataan pertama dulu, informasi pertama katanya nilai Berta lebih tinggi daripada nilai Ani. Berarti si Berta itu ada di sebelah kiri ya. Berta itu lebih tinggi daripada Ani. Ini misal aja, mau teman-teman bikin di nomor 2 dan nomor 3 itu juga nggak masalah. Jadi di sini saya tulis di sini si Bertanya di posisi 4, kemudian Aninya di posisi kelima. Berta lebih tinggi daripada Ani. Kemudian nilai Dahlia lebih rendah daripada Ernita. Nah, di sini ya, Dahlia lebih rendah daripada Ernita. Itu ya. Jadi si Dahlia tuh bisa di posisi 2 atau posisi 3. Jelas dia lebih ke kanan, si Ernita lebih ke kiri. Nah, kemudian katanya nilai Cici berada di atas Ernita. Berarti Cici itu ada di sebelah kiri lagi di sini berarti ya. Nah, di situ. Nah, kemudian kita lihat lagi nilai Ani berada di bawah Dahlia. Ani di bawah Dahlia. Nah, ini udah benar posisinya. Kemudian nilai Berta lebih rendah daripada Cici. Berta lebih rendah daripada Cici. Benar. Jadi posisinya adalah yang benar. Ini nomor 1, 2, 3, ini 4, ini 5 gitu ya. Nah, terus katanya penyanyi yang menjadi juaranya berarti adalah yang di posisi 1 ya. Jadi jawabannya adalah si C ya, Cici. Soal nomor 8, satu keluarga bertamasya ke dunia fantasi. Kalian langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah yang harus berkorban agar keluarga ini mencoba sebanyak mungkin wahana. Nah, jadi kalau misalnya ada kata-kata berkorban itu berarti mengacu ke hal-hal yang tidak disukai oleh masing-masing orang. Jadi si ayahnya kan dibilang di sini nggak suka naik kora-kora, kemudian ibu nggak mau ke wahana lain gitu. Kemudian si Hari dianya tidak mau ke istana boneka. Kemudian si Sari itu tidak mau naik biang lala. Nah, itu yang tidak mereka sukai oleh masing-masing orang. Nah, kalau misal dikatakan berkorban berarti orang itu harus mau dengan apa yang dia nggak suka. Nah, caranya adalah kita coba aja semuanya, tapi paling gampang kita mulai dari yang soal pertama dulu, si ayah nih. Dari ayah dulu kita mulai. Si ayah kan nggak sukanya adalah tidak mau naik kora-kora, Nah, sekarang ayahnya berkorban jadi mau. Nah, sekarang apa dampaknya? Ketika si ayah mau naik kora-kora, ternyata dampaknya adalah ini. Si Sari yang tadinya tidak mau naik biang lala, karena ayah mau naik kora-kora, akhirnya Sari naik biang lala. Oke, berarti kemudian kita lihat lagi hubungannya, masalah biang lala kemana nih perginya? Oh, ada di sini nih, ibu. Katanya di sini si ibu itu tidak mau pergi naik wahana lain kecuali ia ditemani naik biang lala. Oh iya, ternyata yang nemani ibu naik biang lala itu adalah Sari loh. Jadi ibu mau naik wahana lain, berarti wahana lainnya juga oke. Kemudian si permasalahannya di Hari nih. Hari katanya tidak mau ikut ke istana boneka jika ibu tidak ikut gitu. Jika ibu tidak ikut, nah ibu tidak ikut ini karena ibu bilangnya mau pergi ke wahana lain, berarti ibu juga termasuk mau ke istana boneka juga kan. Nah, otomatis karena ibu mau ke istana boneka, maka Hari juga mau ke
istana boneka. Jadi jawabannya yang berkorban itu siapa? Yaitu ayah. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini teman-teman sebenarnya kalau punya soal panjang kayak gini nggak usah dibaca teksnya ya, langsung aja ke pertanyaannya. Jadi katanya, manakah gagasan utama paragraf ke-1? Nah, kalau misalnya teman-teman ditanya gagasan utama itu biasanya muncul di kalimat-kalimat paling awal. Nah, muncul di kalimat paling awal di paragraf tersebut. Tapi ada tapinya. Meskipun dia muncul di paling awal, dia harus diikuti oleh kalimat-kalimat yang mendukung atau berkaitan. Kalau misalnya suatu kalimat muncul di awal, tapi dia nggak nyambung dengan kalimat-kalimat di bawah, itu dia belum bisa dikatakan gagasan utama. Nah, masalahnya gimana? Kalau misalnya ternyata di kalimat pertama itu dia belum menjadi gagasan utama karena kalimatnya nggak nyambung, otomatis yang gagasan utama itu ada di kalimat berikutnya. Nah, coba teman-teman lihat di kalimat berikutnya. Kemudian misalnya di kalimat kedua nih, kemudian teman-teman bandingkan dengan kalimat ketiga, keempat, dan seterusnya. Apakah kalimat 3, 4, dan seterusnya itu mendukung yang kalimat kedua? Kalau ternyata masih belum, lanjut ke kalimat yang ketiga dan seterusnya, kayak gitu ya. Nah, sekarang coba kita mulai dulu. Ini kan pertanyaan paragraf 1, jadi teman-teman langsung cek aja di paragraf 1 sini ya. Katanya, semua orang pasti mengenal pendidikan. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Nah, ini kalimat 1 dan 2 ini nggak terlalu ada kaitan langsung ya. Memang ada kata-kata pendidikan, tapi yang satu ini menekankan tentang semua orang tuh mengenal, tahu gitu tentang pendidikan. Tapi yang kedua ini menekankan tentang pendidikan itu adalah proses internalisasi budaya. Nah, kita lihat kalimat ketiga, pendidikan bukan hanya merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi lebih luas lagi, yakni sebagai sarana pembudayaan. Nah, ada kata-kata budaya nih. Nah, budaya ini juga support ke kalimat kedua nih. Nah, otomatis yang kandidat untuk jadi gagasan utamanya ada di kalimat 2 ya. Nah, sekarang kita lihat di kalimat keempat. Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Nah, dimensi dasar kemanusiaan ini juga kaitannya dengan kebudayaan. Nah, itu juga support ke kalimat kedua. Nah, begitu juga yang kelima masih tentang dimensi kemanusiaan, yang juga support kalimat yang kedua. Otomatis gagasan utamanya itu ada di kalimat kedua ya, yaitu pendidikan adalah proses internalisasi budaya. Sekarang jawabannya, kalau teman-teman bisa lihat jawabannya adalah yang B ya, pendidikan adalah internalisasi budaya. Yang A ini salah karena dia kayak tadi tuh, jadi dia tidak disupport oleh kalimat yang sesuai di kalimat-kalimat berikutnya. Kemudian yang C kenapa enggak? Karena katanya kan pendidikan bukan sarana transfer ilmu, ini salah. Padahal di sini kan katanya bukan hanya gitu loh. Kalau di sini kan bukan. Ini dua hal yang berbeda sehingga salah. Kemudian yang D, pendidikan merupakan sarana pembudayaan. Nah, sarana pembudayaan ini benar tapi menjadi salah karena di sini ada kata-kata dan penyaluran nilai, itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi makanya ini nggak masuk. Kemudian yang ketiga, pendidikan harus berdimensi kemanusiaannya. Ini dia ada kalimat support ke kalimat yang kedua. Ini juga enggak. Gitu. Jadi jawabannya B. Kemudian nomor 10. Nah, nomor 10 ini pertanyaannya, penggunaan kata yang tidak tepat terdapat pada kata bla bla bla. Nah, ini teman-teman udah dikasih pilihan, ada kalimat 3 di pertanyaannya ya, kalimat 3, 4, 5, 6, 13. Teman-teman nggak usah baca semua, langsung aja ke kalimat yang masing-masing itu. Nah, kalimat 3 misalnya di sini, orang yang sangat termotivasi, ini kan katanya adalah orang yang melaksanakan upaya substansial yang menunjang tujuan-tujuan produksi. Nah, ini substansial ini sudah benar ya, karena substansial artinya hal-hal yang menjadi pokok atau inti gitu. Jadi itu benar. Kemudian yang di kalimat keempat, minim. Nah, kita lihat di sini, seseorang yang tidak termotivasi hanya memberikan upaya yang minim ketika bekerja. Benar kan? Upaya yang minimal gitu, upaya yang sangat sedikit. Kemudian yang kalimat kelima di opsi C, individual. Kita lihat kalimat kelima, konsep motivasi merupakan sebuah konsep penting dalam studi tentang kinerja individual atau kinerja perorangan. Itu udah benar juga. Jadi yang C juga benar. Kemudian yang D, motif pada kalimat 6. Nah, kalimat 6 coba kita lihat. Dengan demikian, motivasi berarti pemberian motif atau hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Nah, ini salah ya.
Karena motif ini kan biasanya di dalam kerajinan seni gitu ya, di buku di lukisan atau di ukiran kayak gitu. Jadi motivasi dengan motif ini dua hal yang berbeda. Jadi yang D ini salah. Jadi jawabannya D ya. Nah, kalau yang E coba kita lihat di kalimat 13. Ini dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa motivasi sangat penting bagi suatu perusahaan atau instansi karena dapat mendorong karyawan untuk bertindak secara ikhlas dalam mencapai tujuan perusahaan secara efisien. Ini udah pasti benar gitu ya. Nah, ini soal nomor 11 ini gampang, teman-teman tinggal melihat kan di sini pertanyaannya mana yang paling sesuai dengan isi tabel. Nah, ini tabelnya di sini. Teman-teman nggak usah baca yang lain, langsung aja ke tabelnya. Nah, pilih di antara opsi A sampai ini yang sesuai. Ini buat latihan teman-teman ya. Jadi jawabannya langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, jadi mungkin sekian dulu dari saya. Buat teman-teman yang tertarik dan suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, karena saya akan upload video tentang SIMAK UI 2022 ini minimal itu 1 minggu sekali atau 3 hari sekali gitu. Jadi teman-teman pantengin aja dan saya akan update terus untuk teman-teman. Jadi sekian dulu dari saya, semoga sukses ujiannya dan saya tunggu di Universitas Indonesia. See you next time, have a nice day, bye bye.